Oke, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai Bertauda, jurnalis Tribun-Ternate.com. Di depan saya sudah ada Abdul Lestaluhu, pemain asal Ternate, Maluku Utara. Apa kabar Abdul? Sehat. Sehat? Sehat. Kapan balik ke Ternate nih? Ada Balik ke Ternate sudah 1 bulan. Jadi awal Sebulan di sini. Sudah sebulan di sini. Jadi kepala puasa itu sudah di sini. sudah di sini. Sudah di sini. Libur liga ya? Libur liga. Nah, coba bisa ceritakan sedikit pengalaman kemarin waktu di Persis Solo dan sampai menjuarai Liga 2 dan promosi ke Liga 1. Mungkin kalau diceritain dari awal sampai selesai mungkin panjang sekali. Jadi mungkin ambil yang ini Singkat-singkatnya singkat saja. Jadi kemarin itu memang proses untuk mencapai gelar juara Liga 2 itu memang sangat-sangat luar biasa dalam karir saya, karena memang itu gelar pertama dalam karir sepak bola saya. Jadi pengalaman yang saya dapat di Persis Solo sangat-sangat berharga buat saya. Jadi pengalaman yang saya dapat itu mungkin karena kita di Solo itu mayoritas pemain yang notabene sudah lama berkarir di Liga 1. Jadi untuk membentuk suatu tim yang solid itu saya rasa tidak begitu susah lah, karena berarti pemain timur pertama di Solo ya? Di kala itu ya waktu itu? Atau memang ada pemain timur lain? Kemarin waktu di Solo itu ada pemain dari timur itu, ada saya dari Ternate, terus ada Marinus Maniwar. Oh iya. Nah, terus ada Delvin Rombino juga. Nah, itu kita pemain dari timur. Waktu main di Persis Solo, di pikirannya hanya bermain kah? Atau memang target juara? Target promosi, ya penting Karena promosi memang, lah. Mau karena Liga memang, juara 2, juara 1. Ya, karena memang dari awal saya ditelepon sama head coach, Coach Eko Pujianto, untuk datang ke sana itu karena kita punya target untuk juara. Jadi punya target punya target. Jadi tim-tim yang datang, pemain-pemain yang didatangkan oleh manajemen Persis Solo memang pemain-pemain memang kalau bisa dibilang notabene kelas 1 semua lah. Jadi kita sudah target untuk Beto ya, termasuk ada Beto termasuk juga. Beto, termasuk Ferdinand Sinaga juga, ada Fabiano Beltrame juga, Sandi Sute ya. Jadi bisa dibilang pemainnya levelnya memang kelas 1 semua. Jadi memang berarti memang begitu pembentukan tim, ekspektasinya tetap Liga 1. Tetap Liga 1. Jadi dari manajemen juga tuntut memang harus juara. Karena Juara memang Liga 1. sudah 14 tahun Persis Solo itu sudah berada di kasta kedua terus. Jadi memang kesempatan untuk promosi itu sangat besar musim kemarin. Faktor pemain mendukung. Faktor kepemilikan klub mendukung juga. Ya, itu yang sangat-sangat berpengaruh sekali karena memang kita tahu Persis Solo dipegang oleh Mas Kaisang, anaknya Pak Presiden. Terus juga didukung oleh Mas Aga, Aga Thohir, anaknya dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Dan ada satu pengusaha juga asal Solo, Pak Kevin namanya. Nah, itu memang mereka berdua itu anak-anak muda yang sangat ambisinya sangat luar biasa. Jadi faktor pemain sangat mendukung, dari manajemen juga sangat mendukung. Jadi itu yang membuat kita bisa mencapai target untuk juara. Waktu Liga 2 ini flashback sedikit. Waktu Liga 2, awal-awal Liga 2 ada 2 tim yang mungkin menjadi bahan perbincangan. Ada Satu Rans Cilegon FC dan Persis Solo yang mungkin ya dari sisi finansial pastilah. Nah, itu dari Abu sendiri seperti apa tuh? Ya, kalau menurut saya kemarin Rans ya luar biasa karena Raffi Ahmad, kita tahu Raffi Ahmad salah satu selebriti papan atas Indonesia juga, Rudi Salim juga pengusaha kaya. Jadi 2 tim ini memang sangat-sangat punya ambisi yang sangat besar di Liga Indonesia ini. Jadi mungkin karena mereka masuk ke sini untuk merubah sepak bola Indonesia, ya saya sangat mendukung itu karena kita tahu mereka punya power ya, punya power. Public figure kan. Public figure juga ya. Jadi saya rasa positif. Sekarang kalau nggak salah siapa ya? Persikota ya?
Prilly lah tuh konsina kalau nggak salah. Prilly. Pegang juga ya? Prilly. Tapi cuma sampai berapa besar juga sudah udah nggak lolos. Dari kacamata aku kira-kira bisa nggak sepak bola Ternate, Persiter dilakukan seperti itu? Ada taipan-taipan orang kaya gitu yang bisa membangun Persiter Ternate. Memang itu yang Kalau ada kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau. Memang itu yang selama ini tong ya tong butuh di Ternate. Tapi tak terlepas dari itu juga mungkin tong punya tong punya kepala-kepala daerah, mungkin mereka kalau dong support mungkin dong bisa cari siapa yang bisa bikin sepak bola ya Ternate ini bisa kembali ke tahun 2006 waktu itu di era Persiter dipegang oleh Jackson itu memang divisi utama. Jadi saya rasa bisa kalau memang ada bantuan dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi juga yang bisa bantu. Dari sisi SDM bagaimana? Karena kan kalau dari kacamata kita ini kalau seumpama dikumpulkan semua pas ini, kiper ada, pemain belakang ada, tengah ada, striker ada. Nah sisa begitu bagaimana Persiter bisa kumpul jadi satu, ya komplit. Atau bagaimana nih? Mungkin kalau saat ini mungkin tidak perlu lagi cari pemain dari luar, karena memang pemain dari kita khususnya Maluku Utara, Ternate itu banyak. Semua pemain ada, bahkan dari Liga 1 sampai Liga 3 pun ada. Dan itu mereka punya kualitas yang bisa dibilang gak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang di Jawa. Mereka punya, karena di sini tidak ada klub atau tidak ada tim yang bisa wadah mereka semua. Jadi mereka otomatis harus keluar atau kembangkan karir mereka di luar. Untuk Liga 1 ada ekspektasi dari Persis Solo untuk Abdu sendiri bagaimana tuh? Kalau untuk Liga 1 nanti karena kan Liga 1 ini mulainya tahun ini sudah? Tahun ini mungkin di bulan Juli. Sudah ada jadwal pertandingan? Belum ada. Bagaimana itu? Mungkin kalau di Liga 1 ini mungkin karena memang berbeda dengan Liga 2, karena kemarin Liga 2 ya kalau bisa dibilang sistem grup, kemarin Liga 2 ya? Sistem ya, home turnamen ya. Home turnamen. Jadi kalau bisa dibilang ya kalau Liga 2 dengan Liga 1 ini berbeda karena levelnya juga kita tahu kualitas di Liga 2 tidak begitu sama seperti di Liga 1. Atmosfernya kurang berbeda juga. Jadi untuk Liga 1 untuk Liga 1 nanti mungkin Persis Solo ya bagaimana caranya kita memang harus bersaing. Kita harus bersaing di apapun caranya memang harus bisa bersaing karena memang tim yang baru promosi dengan manajemen yang baru, terus juga kita belum tahu karena kemarin Persis Solo juga perombakan total besar pemain mungkin sekitar 25 pemain, jadi ada pemain lagi baru yang masuk, jadi mungkin itu yang nanti membuat kita gimana caranya bisa bersaing dengan tim-tim yang sudah duluan di Liga 1. Kontrak sudah jalan sekarang? Kontrak saat ini kebetulan kemarin saya pas di Liga 2 itu saya sudah kontrak jangka panjang. Jadi kontrak saya 4 tahun. 4 tahun. Kontrak 4 tahun di Persis Solo. Jadi untuk saat ini kontrak saya masih tetap berjalan sampai 2024 ke depan. Berarti tinggal bagaimana susun skema dari sini saja ya? Ya, skema dari sini. Kira-kira mau buat apa di tim, apa yang mau tim mau apa dan lain-lain gitu. Kalau dari pemilik tim sendiri nih, Kaisang ya? Mas Kaisang. Ya? Maunya apa tuh? Kalau Mas Kaisang kemarin terakhir dia apa memang bertahan saja Liga 1 atau mungkin finish di 5 besar, 3 besar atau jadi, bisa juara? Mereka manajemen itu yang tadi saya bilang, mereka itu punya ambisi yang sangat besar. Jadi mereka target memang kemarin Liga 2 tuh promosi Liga 1 dan di Liga 1 pun harus juara karena mereka pengen ke AFC. Jadi mereka punya ambisi yang sangat besar. Jadi mungkin bisa dibilang Persis Solo untuk tahun ini harus juara. Itu yang disampaikan karena oleh AFC tadi itu karena AFC yang target mereka. Ada target begitu. Target mereka. Jadi itu yang membuat mereka sangat ambisi untuk bisa juara Liga 1 dan bermain di AFC Cup. Terbebani enggak, Kak Abdu? Sebenarnya kalau saya
Kalau untuk tim ya lah rame-rame kan. Ya, Kita kalau rame-rame. untuk- ya. Tapi kalau untuk pribadi Kalau kira-kira untuk bagaimana? pribadi- Ekspektasi yang begitu besar Kalau untuk dengan pribadi sih, startup yang lumayan bagus. ya kalau untuk pribadi mungkin bisa dibilang ya beban juga. Beban juga. Beban juga karena memang lawan-lawan yang kita lawan nanti di Liga 1 ini memang Iya. bukan lawan-lawan yang seperti Ya di Liga mungkin 2 satu sudah kemarin. tersingkir lah. Ya, Persipura. ya, Persipura. Persipura memang Mungkin Persipura sudah tersingkir ya. jadi tidak ada lawan seperti Ah, Persipura. Jadi ya untuk persaingan di ke depan ini memang sangat-sangat berat untuk bisa sampai ke Iya. target mereka. Jadi yang jelas kita harus tetap penuhi apa yang diinginkan oleh manajemen dan kita harus buktikan itu. Rans Cilegon FC mungkin sebagian orang masih lah ya pergantian nama dan lain-lain. Persis Solo yang paling sudah pernah Liga 1 Persis Solo ya? Persis Solo dulu pernah ya dulu zaman Liga Jarum. Oh Liga Jarum ya, iya Liga Persis Jarum, Solo ada. Liga Jarum. Nah sekarang kembali lagi ke track untuk istilahnya meramaikan kompetisi Liga 1. Nah track tadi yang dilalui karena kayak tadi yang saya bilang mungkin Persipura setelah ada. Ya, jadi tapi masih ada Persib Bandung, Persija, Persija Jakarta, Arema Malang, Bali United yang baru juara kemarin. kemarin. Nah itu kira-kira bagaimana tuh untuk setiap pertandingan menampilkan ya performa yang terbaik? Kalau dari saya pribadi mungkin untuk masalah tim itu urusan pelatih. Tapi kalau untuk masalah individu mungkin saya sebagai pemain saya akan kerja keras di lapangan dan mungkin saya akan memberikan 100% bahkan 2000% pun untuk bermain all out untuk bisa memenangkan pertandingan di setiap match untuk bisa berada di papan atas. Kita harus tetap bersaing dengan lawan-lawan yang nanti kita hadapi, Arema, Persija, Persib Bandung, Bali United. Mungkin itu kita akan bisa bertahap untuk bisa mencapai target. Ya, step by step kita bisa. Mungkin terakhir dari saya nih Kak Abdu. Peluang pemain-pemain kita di Ternate untuk mungkin bisa berkarir, mimpi mereka ada Kakak Abdu, ada Anan, Amriza, Rizky Tora dan lain-lain. Nah itu kira-kira seperti apa? Ada wejangan-wejangan buat teman-teman adik-adik kita di Ternate yang mungkin ingin berkarir di sepak bola lebih tinggi? Mungkin kalau dari saya mungkin biarpun di Ternate ini tidak ada tim sepak bola, jadi saya berharap adik-adik yang di SSB maupun yang sudah berkarir di Liga 3 atau Liga 2 jangan pernah bermimpi untuk bisa mencapai target sebagai pemain profesional yang nanti akan mereka rasakan sendiri kalau sudah berada di puncak karir, bisa berada di tim nasional atau apa itu. Itulah mimpi mereka yang nanti mereka akan rasakan nanti. Jadi mungkin mereka harus terus berlatih dan attitude mereka mungkin juga. Kakak Abdu ada link-link sedikit di Jakarta di mana bisa siapa tahu ada siapa yang minta tolong begitu. Mungkin itu sudah pasti, pasti karena memang harus sudah. Sama ini ada Kakak Abdu. Sudah ada yang di tolong untuk saat gitu ini berapa? Sih mungkin kalau kemarin sih pas 2020 itu ada beberapa pemain yang bawa ke Lao dan memang saat itu memang karena kompetisi belum stabil jadi akhirnya balik lagi ke Ternate. Jadi mungkin untuk ke depan mungkin tetap akan tong lihat tong adik-adik yang di sini kan mungkin akan tong bisa bawa 1 atau 2 yang memang kualitas yang tong bisa dibilang khususnya tugas lama mungkin. Nah itu sudah pasti karena memang saya dari Tunas Gama Lama jadi mungkin otomatis saya juga harus bisa lihat saya punya adik-adik yang dari SSB yang memang sudah mendidik saya dari saya masih kecil dan sampai saya bisa jadi seperti sekarang ini karena tidak terlepas dari SSB Tunas Gama Lama. Ya, Tunas Gama Lama. Dari pekerjaan sendiri Kakak Abdu ada kendala sampai sekarang di TNI? Apa sampai mereka fine saja yang penting bisa bermain? Karena memang mereka juga sangat support. Mereka punya atlet-atlet yang berkarir di luar karena memang
saya masuk dari jalur atlet, jadi mereka juga sangat-sangat support itu. Jadi untuk masalah masalah di pekerjaan TNI ya alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jadi komandan juga selama ini selalu support. Ini jadi pertanyaan saya dari dulu nih Kakak. Kalau seumpama di lapangan terus cedera gitu, itu tanggung jawabnya siapa tuh? Kalau Kembali ke di klub lapangan, kah? Atau memang kalau langsung di dari klub lapangan, kembalikan ke? ya kalau di lapangan karena kita semua sudah terikat kontrak dengan tim, jadi kalau kita sudah cedera di lapangan itu otomatis semuanya tanggung jawab tim. Karena itu sudah tertulis di dalam, sebelum kita tanda tangan kontrak itu semuanya sudah tertulis Ada di draft poin-poinnya. kontrak, ada poin-poin yang harus klub-klub yang harus penuhi. Jika pemain ada kendala apapun itu sudah tertulis di dalam draft kontrak. Jadi sebelum kita tanda tangan kontrak kita harus. Berarti itu termasuk pemain pinjaman sama pemain permanen juga Ya, sama semua. Jadi pemain pinjaman pun sama, yang dilakukan hal yang sama. Kalau cedera pun tetap ditangani oleh sampai sembuh. Sampai sembuh. Target timnas ada enggak? Ini kan Kalau mulai untuk, ada ya, kayak SEA Games semalam gitu. Kalau untuk saat Target ini pribadi sendiri. Target pribadi mungkin saya main di timnas juga sudah lama. Saya main di timnas dari usia 16, 17, 18, 19, 22, 23 dan senior. Bisa dibilang berjenjang lah. Semua dirasakan. Semuanya sudah dirasakan. Jadi mungkin untuk saat ini untuk timnas mungkin kalau memang rezeki dipanggil alhamdulillah, tapi kalau memang saat ini belum dipanggil ya tetap bermain baik di tim nasional agar bisa di tim agar bisa kepantau ke tim nasional. Jadi saat ini saya lihat juga kita punya adik-adik yang baru-baru ini mereka sangat-sangat punya kualitas dan layak sangat bermain di timnas. Jadi saya rasa kalau untuk tim nasional mungkin itu tapi ada kepikiran nggak untuk tahun ini Kakak Abdu untuk bermain untuk di timnas? tahun ini mungkin karena sekarang atau saat fokusnya ini kebagi gitu keluarga, pulang ya, kampung dulu. Mungkin atau mungkin salah satunya itu. Memang kalau ada rezeki ke tim nasional mungkin alhamdulillah ke timnas. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, karena memang kita main bola ini kan memang tujuannya ke timnas. Jadi saya juga sudah pernah rasakan main di timnas. Jadi untuk kembali itu ya semuanya tergantung pelatih. Kalau memang pelatih membutuhkan tenaga saya di tim nasional, saya bisa memperkuat tim nasional. Tapi kalau enggak juga kita tetap dukung prinsipnya timnas kita. ready, standby, siap. Pokoknya di saat dibutuhkan sudah ada siap. Terima kasih Kak Abdu. Siap. Sudah minta waktunya sedikit untuk ya diwawancarai saya dari tribunTernate.com. Terima kasih banyak Kak Abdu. Siap, terima kasih. Aman. Sukses.